Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Ini adalah video keempat dari seri pembelajaran framework Laravel. Pada video sebelumnya kita telah berkenalan dengan command console, yaitu perintah bawaan Laravel untuk memudahkan kita dalam mendevelop aplikasi website kita. Kemudian pada video ini saya akan menjelaskan roots. Roots adalah jalur atau pengarah ya. Ini akan berhubungan dengan URL dari aplikasi yang kemudian diarahkan ke dalam website kita. Di dalam website kita, di dalam aplikasi kita akan mengolahnya seperti apa. Dalam root kita bisa langsung mengarahkan ke dalam, ini contohnya ke dalam view seperti ini ya, atau kita bisa langsung menghasilkan sebuah nilai. Yang di return di sini itu harus berupa string, misalkan oke gini. Dan kalau kita jalankan PHP artisan serve, kalau kita buka di website sesuai dengan portnya tadi ya 8000. Nah ini kita sudah dapat respons sesuai dengan nilai yang kita set tadi di returnnya ini tadi. Terus selain di return ke function ini ya, jadi ini pakai anonymous function, kemudian kita return sebuah string hasilnya. Kita juga bisa mereturn sebuah view. View ini adalah tampilan bawaan Laravel. Jadi kalau view itu berada di folder resource, kemudian views ini. Nah kemudian kita buat tampilan di sini pakai mirip seperti file HTML ya. Misalkan kita pakai nama index.blade. Nah ini blade ini sistem yang dimiliki oleh Laravel, jadi harus ekstensinya ada blade-nya ini, kemudian ada PHP. Dan di sini kita masukkan sebuah sintak HTML biasa. Dan di sini misalkan kita buat H1 aplikasi gini. Kalau kita return ke dalam view tadi, kita tinggal langsung tekan view gini. Kemudian nah view ini akan langsung mengarah ke folder views ini. Jadi kita tinggal memasukkan nama filenya index gini aja. Jadi kalau kita buka sekarang ini, saya nonaktifkan. Nah ini slash ini tadi atau root domain ya, root URL itu akan mengarah ke view dengan penampilan HTML. Nah penampilan HTML, kemudian titelnya dokumen, dan menampilkan dalam bodinya itu heading 1 ya, tag heading 1 aplikasi. Oke. Nah ini. Nah di dalam root ini kita bisa menambahkan sebuah variabel atau parameter. Misalkan seperti ini, misalkan ini edit gini ya, kemudian ada ID-nya 1, pakai ID gini, return view. Ini coba langsung dikembalikan ke string dulu ya. Kemudian ID sama dengan gini misalkan, kemudian ID. Nah kalau kita buka sekarang edit, kemudian kita kasih ID di sini 2 misalkan. Nah variabel, oh ya di sini berarti harus dikirim juga ID-nya. Nah 2 ini dapat dari parameter yang kita masukkan tadi 3, 4. Nah itu. Terus kalau kita masukkan ini ke dalam view, berarti return view, kemudian index. Nah sebetulnya kita harus mengirimkannya dalam bentuk array seperti ini. Jadi ini nama variabel yang akan dibaca ke dalam di dalam view-nya. Misalkan nama variabelnya nanti dari ID ini ya, di sini nanti saya ubah jadi data gini.
Nah, value dari data ini kita ambil dari parameter ID yang dikirim. Jadi di dalam indeks ini kita tinggal memanggil data tadi. Jadi kalau di blade itu kurung kurawal kayak gini nih, ini sama dengan echo. Jadi kalau di PHP itu kan shortcut dari echo itu kan kayak gini ya. Nah, jadi ini sama dengan ini. Jadi data kalau kita buka sekarang, nah dia menampilkan aplikasi kemudian diikuti dengan parameter yang kita tambahkan. Nah, 12. Nah, saya sendiri biasanya itu daripada mengetikkan dalam bentuk array seperti ini, saya lebih suka pakai compact gini. Nah, compact ini kita tinggal ngirim nama variabel yang mau dikirim. Jadi nanti ini variabelnya akan diubah menjadi seperti ini kurang lebih. Di nama variabel jadi dalam bentuk array, kemudian kuncinya ini sesuai dengan nama variabelnya, dan value-nya adalah value dari variabel itu sendiri gitu. Jadi ini value-nya otomatis gitu. Nanti di sini langsung kita akses sesuai dengan namanya. Nah, ini. Oke. Ini root dengan parameter. Kemudian ini tetap returnnya ke dalam view ya. Kemudian nanti kebanyakan root itu nggak akan ditampilkan dengan return sebuah value string seperti ini, ataupun langsung di return ke view seperti ini. Nanti jarang sekali. Kebanyakan nanti kita akan mengirim root ini ke dalam controller. Nah, untuk mengirim sebuah root ini diarahkan ke dalam controller, kita harus membuat controller terlebih dahulu. Misalkan di sini ini belum ada ya, kita buat dengan perintah php artisan make controller, kemudian namanya apa, produk controller gini misalkan. Nah, di sini akan membuat sebuah file controller baru. Nah, kemudian root itu kita tinggal mengarahkan ke dalam controller tersebut. Kita tinggal memasukkan di sini nama kelasnya. Jadi harus diikuti dengan namespace-nya ya, secara lengkap seperti ini. http controllers, kemudian nama controllernya, kemudian kelas ini. Nah, di sini kita kirim nama metodenya jadi apa, misalkan index ini. Jadi nanti di sini tinggal kita buat sebuah metode, harus bersifat public ya, modifiernya public index function index gini. Kemudian nah di sini baru returnnya ini sama dengan yang ada di root tadi itu, jadi dia harus berupa string. Oke, kayak gini tadi ya, misalkan ini diarahkan ke indeks. Nah, kalau kita buka sekarang oh ya, masih belum dijalankan. Kalau kita buka sekarang dalam aplikasi, nah dia ini oke-nya dari controller ya. Oke, dari controller, coba controller. Nah, oke, dari controller. Terus kalau kita mau menambahkan parameter di sini, misalkan di sini tadi diubah jadi apa, data sama dengan ID, ID gini. Data 1. Nah, ini dia belum bisa manggil karena kita
kita belum ngubah di controllernya, jadi di sini juga harus dikirim parameternya, kemudian di sini tinggal ditambahkan penampilnya jadi ID gini. Nah ini ID controller, kemudian atau kalau kita mau returnnya itu ke dalam view kayak tadi ya, kita buat langsung view kayak gini, kemudian diikuti nama viewnya, kemudian diikuti pengiriman datanya tadi. Jadi saya pakai compact di sini, langsung ngirim ID ini, mirip dengan yang ini ya. Kalau kita buat sekarang, nah ini sama dengan yang tadi. Oke, jadi ini kita sudah dapat root yang mengarah ke return anonymous function langsung dengan return sebuah string, kemudian ini langsung rootnya diarahkan ke view, dan yang ini root ke dalam sebuah controller. Oke, untuk penjelasan root sampai sini saja. Untuk penjelasan selanjutnya kita akan dibahas di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.